Ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus untuk ibadah solat, Allah sendiri yang mengundang Nabi kita Muhammad SAW untuk menerima perintah tersebut. Orang yang solatnya berhasil, dia akan mampu merasakan kehadiran Allah. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, yang dia akan lakukan adalah menebarkan nilai-nilai yang bermanfaat dan kebaikan kepada siapapun juga. Jaga lisan kita. Ini bisa menggerus dan menghabiskan pahala puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang terhormat Direktur Utama LPP RRI, yang terhormat Dewan Direksi, Ibu Bapak keluarga besar RRI yang saya cintai. Saya ingin mengutip sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, Sahrul Rajab, Sahrullah. Sahrul Sa'ban, Sahri, Sahrul Ramadan, Sahru ummati. Kata Nabi, Rajab itu bulannya Allah. Sa'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan buat umatku. Kita lihat satu persatu. Pertama, Rajab itu bulannya Allah. Hari ini kita keluarga besar RRI memperingati sebuah peristiwa yang luar biasa. Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di bulan Rajab inilah peristiwa tersebut terjadi. Intisari dari peristiwa tersebut adalah turunnya perintah solat 5 waktu. Kita lihat sekarang. Ibadah-ibadah yang lain Allah turunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus untuk ibadah solat, Allah sendiri yang mengundang Nabi kita Muhammad SAW untuk menerima perintah tersebut. Maka solat adalah ibadah yang utama. Kenapa? Nabi menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat konteksnya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, Imam Qurtubi mengatakan solat itu sebuah ritual yang dilakukan oleh seorang hamba untuk berkomunikasi kepada Tuhannya secara langsung tanpa calo. Solat dimulai dengan niat, diikuti dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Kemudian Imam Qurtubi menambahkan, solat yang baik, ia bukan cuma hanya dikerjakan saja, tapi solat adalah menjadi media untuk seseorang melakukan nilai-nilai kebaikan. Dengan kata lain, solat adalah jembatan. Bukan cuma sekedar mengerjakan kewajiban, tapi jembatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Nah, sekarang kita lihat. Maaf, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Rupa-rupanya masih banyak di antara kita umat Islam yang mendirikan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sejauh mana sholat dapat membentuk kepribadian, kita malas koreksi, kita malas evaluasi.
Solat yang kita kerjakan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Akibatnya kita tidak bisa merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan. Ini poinnya nih. Solatnya rajin, tapi nggak bisa merasakan kehadiran Allah. Padahal orang yang solatnya baik dan benar, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan merasa bersama dengan Allah. Solatnya mampu membentuk waskat. Ini penting nih. Keluarga besar RRI, solat yang berhasil itu akan membentuk kepribadian kita waskat, pengawasan melekat. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita merasa bersama dengan Allah. Diajakin markup anggaran. Dirut nggak tahu kok. Iya, Dirut nggak tahu, tapi Allah tahu. Waskat dibentuk dari solat, merasakan kehadiran Allah. Dimintain tolong absen fiktif. Belaga budak dan keluarga besar RRI. Iya, kabak personal nggak tahu, tapi kan Allah tahu. Ayo muhasabah. Rupa-rupanya masih banyak di antara kita yang mendirikan ibadah sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kita nggak sanggup merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan. Kalau sholat kita berhasil, waskat. Nggak soal ada dirut apa tidak. Nggak soal ada kabak kesra apa enggak. Nggak soal ada dewan komisaris apa enggak. Pokoknya saya keluarga besar RRI berbuat yang terbaik. Kenapa? Nggak ada urusan dengan atasan. Atasan saya adalah Allah. Saya berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara tercinta. Itu waskat dibentuk dari sholat. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nabi bukan cuma mengajarkan bagaimana tentang sholat. Ini penting nih. Saudara, Nabi bukan cuma mengajari bagaimana tata cara sholat. Tapi juga Nabi mengajarkan dan mencontohkan bagaimana sholat yang berhasil dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Makanya Nabi itu salah satu prinsip beliau dalam menyebarkan Islam. Ana wa awwalun wajibun ma amartum bih. Aku orang pertama yang mengerjakan perintah. Sebelum perintah itu aku sebarluaskan kepada orang lain. Jadi Nabi bukan cuma ngajarin tapi nyontoin. Orang pertama yang mengerjakan perintah tersebut. Umpama saudara-saudara keluarga besar RRI jam 7 pagi sudah ada di kantor. Pemimpin yang memberikan contoh paling tidak jam 6 lewat 55 menit sudah ada di kantor lebih dulu. Itu Nabi tuh. Contoh. Nabi orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintah itu dikerjakan oleh orang lain. Misalnya, ini dalam sejarah nih. Saudara-saudara rajin-rajinlah bersedekah. Itu sejarah Nabi kita baca. Di rumah beliau itu nyaris belum pernah ada uang nginap.
disedekahkan untuk kepentingan orang lain, untuk kemaslahatan umum. Orang pertama yang mengerjakan sebelum orang lain melakukan. Contoh lagi nih, saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Sejarah kita baca tuh, Nabi tuh sepertiga malam yang akhir sudah berdiri untuk melakukan sholat tahajud. Orang pertama yang ngerjain perintah. Saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud. Sejarah Nabi kita baca, beliau kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga tahu nih yang hadir di sini nih ada juga yang kakinya pada bengkak nih. Asam urat. Nah, saya kembali. Ini durasinya 30 menit ya Pak Dirut ya. Dikit banget. Saya kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi saya katakan Nabi bukan cuma ngajarin tapi nyontoin. Orang yang sholatnya berhasil, dia akan mampu merasakan kehadiran Allah. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, yang dia akan lakukan adalah menebarkan nilai-nilai yang bermanfaat dan kebaikan kepada siapapun juga. Sejarah mencatat, di sudut kota Madinah, ada Yahudi tua buta. Nabi datang ke sana berbuat baik sama Yahudi tersebut. Allahu Akbar. Ini sholat yang berhasil nih. Berbuat baik, nggak pernah pilih kasih dan nggak pernah pandang bulu. Itu tadi yang saya katakan. Kita sholatnya rajin, tapi kalau mau berbuat baik, sering pilih kasih, senang pandang bulu. Saudara, kalau berbuat baik senangnya pandang bulu, jelas yang enak yang banyak bulunya. Ngeres aja nih lah. Ini kan yang terjadi sama kita nih. Kita sholatnya rajin, tapi kalau mau berbuat baik, pilih kasih dan pandang bulu. Nabi mencontohkan, lagi-lagi saya garis bawahi, Nabi mencontohkan. Orang yang sholatnya berhasil, dia nggak pernah pilih kasih dan pandang bulu dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat. Saudara, Yahudi itu matanya buta, kondisinya tua renta. Nabi datang ke sana berbuat baik sama Yahudi tersebut. Nah, kita lihat perbedaannya nih. Nabi itu aslinya orang Mekah. Sementara ini orang Madinah. Daerahnya nggak sama. Sukunya berbeda. Nabi itu pemimpinnya orang-orang beriman. Ini orang Yahudi kelotokan. Agamanya juga nggak sama. Tapi sholat yang berhasil Nabi mencontohkan kepada kita umatnya. Berbuat baiklah kepada siapapun juga. Indikasi sholat yang berhasil. Nabi nyuapin makanan kepada Yahudi tersebut nih. Ini orang Yahudi enggak tahu dia. Karena dia buta, enggak tahu yang nyuapin dia. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi enak-enaknya disuapin. Dari depan dia dengar ada orang lewat. Berdiri Yahudi ini pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia itu junjungan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi berhenti berbuat kebaikan? Enggak. Apa Nabi baper dihina? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Enggak cuma satu kali. Besok Nabi datang lagi. Nyuapin lagi Yahudi tersebut.
Lagi enak-enaknya disuapin sama Nabi, ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri dia pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya, Muhammad tukang sihir. Nabi nggak ngaruh, terus berbuat kebaikan dari sholat yang dikerjakan. Nabi suapin Yahudi tersebut dengan penuh kasih sayang. Nah, saya tanya nih, kira-kira keluarga besar RRI masih mau nyuapin nggak kalau ternyata yang kita suapin caci maki kita? Suapin apa enggak? Suapin tapi campurin racun dikit makanan. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Nah, saya kembali dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Salat didirikan bukan cuma sekedar mengerjakan kewajiban, tapi juga menjadi media untuk melakukan perbuatan baik. Kenapa? Dengan salat yang baik dan benar, merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan. Kemanapun kaki kita melangkah, dimanapun kita bertugas, kita akan selalu merasa waskat menempel dalam diri kita. Kenapa? Orang lain gak tahu, tapi Allah pasti tahu. Satu, dengan bulan Rajab. Inilah iman nih. Sumber dari kekuatan segala-galanya. Merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Lewat ibadah sholat sehari semalam kita 5 waktu. Otomatis mestinya pengawasan melekat dalam diri kita. Merasakan kehadiran Allah. Satu, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Lalu Nabi mengatakan Syahrus Sa'ban, bulan Sa'ban. Nih kita nih, walaupun keluarga besar RRI melakukan peringatan Isra Mi'raj di tanggal 18 Sa'ban. Udah kelewat 20 hari, beda bulan. Sekarang ini bulan Sa'ban. Nabi mengatakan Syahrus Sa'ban, Syahri, bulan Sa'ban itu adalah bulanku. Saya ingin mengingatkan ayat ini sangat akrab di telinga kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihim wasallimu taslima. Saudara, Allah baca solawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menyuruh hamba-hambanya untuk mengucapkan solawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun di bulan Sa'ban sekarang ini. Perintah Allah untuk kita membaca sholawat kepada Nabi turun di bulan Sa'ban. Maka Sa'ban pantas menjadi bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, poin yang kedua ingin saya sampaikan. Bersyukur kita kepada Allah. Ditakdirkan lahir di Indonesia, sudah jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad adalah nabi yang utama. Oleh Allah, umatnya diberikan keutamaan juga. Alhamdulillah, kita punya nabi yang paling utama. Karena nabi kita paling utama, Allah memberikan keutamaan juga kepada para umatnya, kita semua. Saya ingin menyampaikan hadis qudsi di mana Allah berjanji. Kata Allah, "Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka." Sorga itu diharamkan dimasuki umat-umat yang lain sebelum umatnya Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya.
keluarga, anak cucu, keturunannya Nabi Adam masuk surganya belakangan. Umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, mereka masuk surganya belakangan. Berdasarkan hadis qudsi ini, Allah menjanjikan surga belum akan dibukakan pintunya sebelum umat Nabi Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Nih. Kita semua yang hadir di auditorium, yakinlah Bapak Ibu, angkasawan, angkasawati, yakinlah nanti semua ini di akhirat akan dibangkitkan lebih dulu, dihisab lebih dulu, lewat sirotol mustaqim lebih dulu, masuk sorga lebih dulu. Kalau toh mampir ke neraka juga lebih. Ayo aminin. Sahrus Sya'ban, sahri. Bulan Sya'ban itu bulanku. Maka di bulan ini amalan di antara sekian banyak amalannya, perbanyaklah pembacaan solawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kata Nabi, Sahrul Ramadan, sahru ummati. Bulan Ramadan itu bulan buat umatku. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan panjang umur. Amin. Allah berikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Bisa memasuki bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari. Mengisinya dengan ibadah-ibadah maksimal dan optimal. Nah, saya pengen mengingatkan saja menjelang kita masuk bulan Ramadan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ada dua yang membatalkan. Ada yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan puasa umumnya kita tahu. Dan kita pinter ngejaga yang membatalkan puasa. Apa saja? Makan dan minum yang disengaja batal. Makan dan minum yang disengaja batal. Kalau nggak sengaja Ustadz, ya nggak batal. Ma'fu anhu, dimaafkan. Loh, ini terjadi loh saudara. Adaptasi, pergantian kondisi. Contoh nih, contoh. Tanggal 1 Ramadan atau tanggal 2 Ramadan kita masih terbawa tradisi lama. Bapak Ibu keluarga besar RRI biasanya 7:30 sarapan. Loh, baru-baru kan sering terjadi peristiwa kayak begitu tuh. Betul apa tidak? Saudara hari itu, pagi itu makan ketupat sayur sarapannya, sepiring mentung. Begitu suapan terakhir, saudara sadar bahwa ini tanggal 1 Ramadan sedang berpuasa. Nah, sisa makanan yang ada di mulut keluarkan. Segeralah berkumur, bersihkan sisa-sisa makanan dari mulut. Selebihnya setelah itu lanjutkan puasanya, sah. Ustadz, yang sepiring mentung bagaimana Ustadz? Rezeki. Wong lupa. Lupa, ma'fu anhu, dimaafkan. Tapi begitu ingat, keluarkan sisa makanannya, berkumur, lanjutkan puasa. Sah. Umumnya terjadi di awal-awal itu. Tapi kalau di pertengahan masih lupa, geblek. Makan minum yang disengaja batal. Yang kedua, muntah yang disengaja batal. Saudara siang-siang
masukin telunjuk ke dalam tenggorokan. Muntah, batal. Kalau nggak disengaja, muntahnya bagaimana Ustadz? Ya nggak apa-apa, fikih itu ma'fu anhu, dimaafkan. Oh nggak sengaja kok. Contoh nih contoh, saudara berangkat ke kantor RRI nih. Di jalanan ada peristiwa kecelakaan, brak, jatuh korban bersimbah darah. Banyak di antara kita kalau ngelihat darah, kepala langsung pusing, perut mual. Betul apa tidak? Lalu muntah. Segeralah berkumur, lanjutkan puasa. Muntah yang kayak begitu tidak membatalkan puasa. Jelas ini? Jelas? Muntah yang disengaja batal. Lalu apalagi yang membatalkan puasa Ustadz? Berhubungan suami istri yang disengaja. Batal. 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 Kalau nggak sengaja Ustadz, ya nggak batal. Cuma kebangetan goblok. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya cintai. Nah, jujur sajalah kita ini hafal betul dan menjaga banget. Jangan sampai puasa kita batal. Tapi ada yang kedua, ini saya hanya mengingatkan saja di akhir segmen saya. Yang kedua ini yang lebih penting saudara. Ternyata ada yang membatalkan pahala puasa kita. Pantas Nabi pernah berpesan, kam min so'imin laisa lahul jaza ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia nggak dapat apa-apa di sisi Allah kecuali cuma nahan rasa lapar dan rasa haus saja. Dia jaga dari yang membatalkan puasa, tapi dia lalai dari yang membatalkan pahala puasa. Apa saja yang membatalkan pahala puasa kita? Di antaranya jaga lisan kita. Ini bisa menggerus dan menghabiskan pahala puasa kita. Biasanya sambil nunggu maghrib, enak-enak ngobrol sama temen, ngerumpi. Mula-mula yang diobrolin mah lurus-lurus aja soal kerjaan. Ujung-ujungnya ngomongin direktur utama. Umpama lah, umpama. Ini akan menghabiskan pahala puasa kita. Jaga lisan, walaupun bentuknya kecil, tapi bahayanya luar biasa. Keluarga besar RRI, mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur. Amin. Ayo kita azam bahwa puasa yang sebentar lagi akan kita masuki itu harus lebih baik dari puasa-puasa tahun lalu yang sudah kita lalui. Jadikan puasa ini sebagai puasa yang terbaik. Jaga dari yang membatalkan puasa dan jaga dari yang membatalkan pahala puasa. Lisan nih. Pendengaran telinga ini pun dijaga. Ustadz, saya puasa-puasa nggak pernah ngomongin orang kok Ustadz. Cuma dengerin. Sama. Kalau diajakin ngobrol bukan hal-hal yang baik, katakan kepada teman, maaf mbak saya sedang puasa. Maaf mas saya sedang puasa. Jaga pahala puasa kita. Lisan, pendengaran, pandangan mata. Ini banyak yang merontokkan pahala kita. Pak. Bapak-bapaknya dengerin apa ngantuk sih ini. Mohon maaf nih. Bapak ke kantor naik moda transportasi umum, entah busway,
entah angkot, entah segala macam yang lainnya. Di jalanan Bapak melihat hal-hal yang Bapak yakini akan mengurangi pahala ibadah puasa Bapak. Palingkan pandangan Bapak supaya pahala puasa Bapak tetap utuh. Contoh-contoh, mohon maaf, melihat yang bukan muhrimnya. Dengerin dulu lah. Mohon maaf, Bapak melihat aurat perempuan dari paha ke bawah. Jaga pahala puasa kita jangan sampai hilang karena melakukan hal yang sia-sia. Palingkan wajah lalu sebutlah kalimat istighfar. Astagfirullah, saya lagi puasa. Palingkan wajah. Insya Allah pahala puasanya tetap ada. Makanya kata Sayyidina Ali, an-nazratu ula laka. Pandangan pertama rejeki. Wa nazratu sania alaika. Pandangan kedua dosa buat dirimu. Begitu ngelihat hal-hal yang haram, istighfar, palingkan wajah. Ini yang dianjurkan. Kita kan enggak. Istighfarnya paling kenceng, mata melotot terus ke situ tuh. Ini yang menghabiskan dan menghancurkan pahala puasa kita. Kita hafal dari yang membatalkan puasa, tapi kita sering lalai dari yang membatalkan pahala puasa kita. Ayo kita niat yang kuat. Mudah-mudahan Allah berikan kita pertolongan agar puasa esok kita lebih baik daripada puasa tahun-tahun yang lalu. Kesimpulan, pertama, Isra Mi'raj turunnya perintah sholat. Sholat yang baik dan benar. Dilakukan sesuai dengan rukun syaratnya. Lalu dalam kondisi khusyuk, maka sholat yang berhasil akan merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Indikasinya orang sholat berhasil, dia akan semangat menebar nilai-nilai yang bermanfaat. Yang kedua, Sya'ban bulannya baginda Nabi. Maka amalan salah satunya adalah memperbanyak pembacaan sholawat kepada beliau. Dan yang ketiga, Ramadan yang sebentar lagi kita masuki. Mohon pertolongan Allah agar Ramadan besok kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Jadikan Ramadan besok ini Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, kita lanjut dengan doa. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di gedung ini maupun yang live streaming di seluruh Indonesia, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Amin. Allah berikan kita rumah tangga sakinah, mawadah dan rahmah. Amin. Allah karuniakan kita keturunan yang soleh dan solehah. Amin. Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Bitilkal niyah sayulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma iftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma rzuqna fa innaka khairur razikin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya tausiah Isra Mi'raj, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga hikmah dari tausiah dapat kita mendapatkan jalan menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan pada penyelenggaraan acara ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.